Kayaknya kita sekarang ini sudah mau kembali ke aktivitas yang sebetulnya hampir normal ya, karena sekolah-sekolah sudah mulai dibuka ya. Ini sebetulnya filenya saya siapkan tentang penyiapan untuk persiapan sekolah ya, tapi nggak apa-apa, hampir sama ya. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai putra yang baik itu sekolah di tingkat TK sampai dengan kuliah gitu ya. Sekarang kan sudah mulai pemerintah mulai membolehkan untuk sekolah tatap muka nih. Nah, eh, ini merupakan salah satu bentuk untuk mengembalikan kehidupan kita kembali ya. Kalau apa dahulu kita benar-benar sangat hati-hati tidak membuka sekolah gitu ya. Kita sekarang dengan beradaptasi ini akhirnya diperbolehkan dengan syarat meski ya, dengan syarat bahwa anak-anak yang tatap muka ini sudah dilakukan vaksinasi dan apa namanya juga kita melakukan protokol sesuai aturan gitu ya. Nah sebetulnya kalau di negara lain bagaimana sih gitu ya? Di negara lain tuh berbeda-beda ternyata ya. Di Amerika sendiri yang angka kejadian cukup tinggi gitu ya. CDC sudah mulai membolehkan tuh bahkan sebelum vaksinasi dicanangkan ya. Karena apa? Karena ternyata ada banyak bukti yang membuktikan bahwa anak-anak itu cenderung mempunyai risiko yang rendah untuk mengalami penyakit ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau misalnya anak-anak harus sekolah ya, karena memang sebenarnya seperti itu. Dan kalau kita normal pun sebetulnya dari dulu kebanyakan orang yang normal itu kalaupun mengalami penyakit akan mengalami risiko yang rendah, terutama kalau mereka pola hidupnya memang baik gitu ya, pola hidupnya baik, kesehatan khususnya baik. Nah ini beberapa strategi yang kita harapkan bisa kita tiru juga ya pada masa adaptasi ini ya. Jadi memang yang utama adalah ya kalau kita di tempat umum ya atau di tempat di mana di situ banyak orang ya, dimana paling tidak kita harus menjaga jarak kita dengan orang yang asing gitu ya, orang yang asing, kemudian kita tidak mengenalnya sama sekali gitu ya, apakah dia itu apa sehat atau tidak gitu ya, karena yang utama adalah sehat tidaknya orang itu ya. Kemudian yang lainnya ada banyak strategi sebetulnya ya, misalnya tentang penggunaan masker atau alat pelindung lain atau hand sanitizer gitu ya. Nah, dari beberapa negara itu ternyata berbeda-beda ya. Dan salah satu contohnya misalnya di Swedia ya. Swedia itu dari awal pandemi itu memperbolehkan masyarakatnya itu untuk yang sehat ya, asal dipastikan sehat, dia beraktivitas di luar boleh ya, mau piknik, mau apa, main di lapangan ya, main apa di taman gitu boleh gitu ya, asal dia sehat. Nah yang tidak boleh keluar-keluar yang begitu di kerumunan gitu ya, nah itu orang yang sakit memang dia harus di rumah gitu. Maka di sana ada pengecekan kesehatan yang rutin ya gitu ya. Jadi memang pemerintah tuh memperhatikan sekali kesehatan ya. Kemudian juga ya negara maju ya, jadi kebutuhan-kebutuhan dasar tentunya sangat diperhatikan oleh negara ya. Pola hidupnya mungkin juga edukasi pola hidup sehat itu mungkin sudah sangat baik di sana ya. Kemudian untuk kebijakan memakai masker ya, beberapa negara juga berbeda-beda ya. Kita lihat aja di sini ya, misalnya pada saat sekolah. Pada saat sekolah ini saya ambil dari satu studi literatur yang evidence-nya tuh paling tinggi ya. Kalau dalam dunia kedokteran yang namanya evidence
bukti ya, bukti. Kita kalau mau ngomong itu kan harus ada bukti ilmiahnya gitu ya. Yang paling tinggi itu adalah penelitian meta-analisis ya. Jadi ini penelitian meta-analisis yang dilakukan di beberapa negara tentang pembukaan dan penutupan sekolah ya. Nah, ternyata kita lihat di sini ya, banyak sekali negara yang sudah membuka sejak September 2020 padahal kasusnya masih tinggi ya. Ini banyak sekali negara di Eropa rata-rata ya. Terutama yang paling menarik bagi saya itu Swedia itu ya, luar biasa itu Swedia. Nah, ini Swedia itu bahkan sejak awal pandemi itu berani membuka gitu ya. Nah, ini nih yang kadang membuat kita bingung ya, penggunaan masker. Penggunaan masker, kita pernah nih melihat banyak perbedaan pendapat ya di Indonesia sendiri ya, misalnya antara tadinya Menteri Kesehatan periode sebelum periode kali ini ya, Dr. Terawan itu kan pernah mengatakan bahwa menggunakan masker itu hanya untuk yang sakit. Kalau yang sehat ya asal kita bisa menjaga jarak ya nggak perlu gitu ya. Jadi apa yang dia sampaikan pada waktu itu tentu ada dasarnya ya, bukan sembarang pernyataan. Masa sekelas Menteri Kesehatan saat itu mau ngomong sembarangan kan gitu. Dan benar ternyata di sini di beberapa negara juga kebijakannya macam-macam ya, karena di sini ternyata ada kebijakan penggunaan masker itu kalau di sekolah terutama ya. Kalau untuk orang dewasa, misalnya di Prancis nih yang ketat ya, di Prancis itu ketat, jadi itu diwajibkan baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan ya. Akan tapi untuk anak-anak tidak ya, tidak diwajibkan ya, terutama untuk anak yang masih kecil yang primary school itu tidak direkomendasikan bahkan ya. Jadi Bapak Ibu kalau membawa anak-anak ke tempat umum gitu ya, itu kita harus memperhatikan anak itu dia butuh oksigen yang banyak ya. Dengan menggunakan masker itu yang ditakutkan salah satunya karena saturasi oksigen menurunnya. Nah itu jadi makanya mereka kalau memang harus dibawakan masker, mending maskernya itu seperlunya saja gitu ya, dan tiap 3 sampai 4 jam dilepas atau diganti. Lebih baik menggunakan face shield ya, face shield gitu ya. Jadi supaya dia bernapasnya tidak terganggu ya. Jadi kalau kita lihat di sini banyak perbedaan. Jadi memang karena dasarnya masing-masing ada sendiri-sendiri gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini terkadang mempengaruhi stres juga kita ya, melihat ada perbedaan seperti ini mempengaruhi kita mengambil sikap bagaimana ya pada orang yang misalnya tidak taat protokol kesehatan karena dia nggak pakai masker gitu ya, kita pengennya marah aja gitu ya. Padahal mengapa demikian? Mengapa kok ada negara yang tidak memakai masker tapi physical distancing itu masih memungkinkan, masih dibolehkan begitu ya, maka tidak wajib untuk menggunakan masker saat itu. Itu salah satunya karena alasan bahwa ada orang-orang yang tidak bisa memakai masker ya. Karena apa? Dia punya alergi, dia punya penyakit yang kalau dia memakai masker itu tentu akan mengganggu pernapasan dan akan meningkatkan kemampuan kembang kempis parunya gitu ya. Jadi menurunkan kemampuan kembang kempis parunya pada orang-orang yang sudah punya penyakit paru ya. Nah, jadi kita harus mulai bukan hanya mengenali diri kita tadi ya, tapi juga mentolerir ya pilihan-pilihan orang lain. Jadi jangan terlalu, oh dia kok begini, saya kalau harus taat seperti ini kok dia begitu gitu. Jangan terlalu banyak konflik dengan orang lain ya, kita berusaha mentolerir perbedaan-perbedaan sehingga tidak stres ya. Nggak perlulah marah sama orang lain karena dia nggak pakai masker atau gitu ya. Jadi
kita harus menjaga pikiran kita positif ya. Sama kayak membuka sekolah, ada orang tua yang sangat parno sekali, stres sekali kalau anaknya mau masuk sekolah gitu ya. Padahal kita kasihan sekali dengan anak ya kalau mereka sampai tidak masuk sekolah lama ya. Banyak problema yang lebih besar lagi, problema sosial ya, yang fenomenanya itu seperti gunung es ya. Banyak perceraian, banyak KDRT, kemudian banyak bahkan pelecehan seksual terhadap anak gitu ya, karena anak yang harus mendapatkan pendidikan di sekolah, dia bertemu dengan orang tua yang tadinya kebiasaannya bekerja, nggak pernah mendengar misalnya tangisan anak gitu ya, jadinya stres. Semua orang tua yang stres bisa menimbulkan banyak masalah sosial bagi keluarganya gitu ya. Maka memang ada baiknya sekolah itu harus segera dibuka gitu ya, apalagi kalau semuanya dengan daring itu kan juga selain tidak efektif ya, juga tidak efisien secara ekonomi ya, karena tidak semua orang bisa mengakses internet ya. Nah, ini contoh-contoh aja ya, bahwa ternyata memang ada perbedaan pendapat, bahkan dalam hal jarak aja berbeda-beda ya penetapan yang misalnya di tempat kerumunan atau di dalam ruangan gitu ya, jaraknya berapa sih antar murid, antar guru gitu ya, ternyata berbeda-beda dan memang belum ada kepastian ya, memang yang paling aman tuh bagaimana sih gitu ya. Tapi setidaknya kita tahu bahwa sebenarnya dalam penularan penyakit yang utama adalah tadi menjaga diri kita sendiri ya, menjaga diri kita sendiri, karena faktor-faktor penyebab penyakit itu ada banyak faktor yang terutama dari diri kita. Nah, ini contoh penggunaan masker tadi ya, nanti bisa diberikan ya Pak Angga ya, kalau misalnya mau tahu. Jadi orang tua yang terutama punya anak-anak sekolah ini ya. Nah, secara umum apa sih yang harus kita terapkan gitu ya. Jadi memang tadi menjaga jarak, jangan terlalu padat ya. Etika batuk dan bersin harus benar-benar diajarkan dengan baik ya. Kita juga melakukan etika itu ya. Higien sanitasi yang baik ya. Kalau dalam Islam itu ada namanya wudhu ya. Wudhu itu sebenarnya kalau kita bisa menjaga wudhu dalam satu hari itu sebenarnya kita insya Allah akan dijaga ya, karena gerakan-gerakan wudhu, kemudian air wudhu itu sendiri, apalagi tambah doa, itu merupakan salah satu yang bisa meningkatkan higien dan sanitasi kita, ketimbang kalau kita tiap hari pakai antiseptik ya. Antiseptik, sabun terlalu sering itu juga akan menimbulkan ketidakseimbangan dari ekosistem kulit kita ya. Maka kalau mau mencari antiseptik ya, carilah antiseptik dan sabun yang ramah terhadap ekosistem kita ya. Kemudian desain rumah nih yang penting pada masa pandemi ya. Usahakan ventilasi, pencahayaan, kebersihan dan disinfeksinya baik. Bukan berarti kita harus menyemprotkan disinfektan yang mengandung antibakteri atau bakterisidal yang bisa justru menimbulkan efek samping nanti ya. Kita bisa menggunakan bahkan dari apa yang kita bikin sendiri ya. Misalnya dari sampah-sampah dapur kita. Ya, saya sering mengajarkan pada masyarakat tentang bagaimana menggunakan sampah dapur kita olah menjadi bahan yang bisa kita gunakan sebagai pengganti sabun, pengganti pel, bahkan pengganti pengharum ruangan gitu ya. Dan itu punya sifat dia meningkatkan bakteri baik dalam lingkungan kita gitu ya. Selain itu, dengan menempatkan ruang-ruang hijau di dalam rumah ya. Kita misalnya punya ruang keluarga gitu ya. Ruang keluarga kita itu kita beri pot-pot ya, tanaman-tanaman yang dia bersifat memfilter udara. Jadi
nggak perlu kita beli HEPA filter yang mahal-mahal ya. HEPA filter yang mahal-mahal itu kan hanya menyaring ya, dia tidak memproduksi oksigen gitu ya. Kalau itu tumbuhan ya, tumbuhan salah satu riset saya itu sebenarnya tentang bagaimana tumbuhan membersihkan udara dari pencemaran yang bersifat karsinogenik seperti formalin ya, kemudian silen ya, itu bahan-bahan B3 yang berbahaya kalau itu ada dalam rumah kita, dan yang menyedihkan itu ada dalam cat tembok, ada dalam fitur gitu ya. Bahkan sekelas merkuri itu ada di apa ruangan kita kalau kita masih pakai lampu yang apa lampu halogen itu loh, yang lampu neon gitu ya. Lampu neon itu rata-rata dia masih menggunakan merkuri. Nah, maka ganti lampu dengan lampu yang lebih sehat ya, dengan lampu LED ya. Kemudian tadi menaruh pot-pot misalnya bunga yang dia malam memproduksi oksigen. Bunga yang malam produksi oksigen contohnya apa? Ada aloe vera, kemudian sansevieria atau lidah mertua ya. Kemudian spider plant itu yang dia daunnya seperti tali, panjang-panjang, warnanya putih sama kadang hijau, ada yang pink gitu ya. Kemudian pohon beringin bagus ya, pohon beringin, bonsai beringin ya itu bagus. Kemudian banyak lagi sebetulnya bunga-bunga itu bisa dicari nanti ya, yang bisa ditaruh dalam ruangan dan produksi oksigen pada malam hari, dan dia punya sifat membersihkan udara. Nah, dalam penelitian di Jerman misalnya, setiap kita mempunyai ruangan paling tidak ukuran 3x3, mungkin kita membutuhkan sekitar 1 pot saja dengan 4 helai daun sansevieria misalnya. Nah, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak bunga di rumah, tapi dengan menempatkan beberapa pot gitu ya, itu sudah cukup ya. Nah, lalu aktivitas sosial dan fisik dengan protokol kesehatan sesuai kriteria epidemiologi. Jadi seperti misalnya kalau kita kan PPKM level 1, 2, 3, 4 itu pasti ada hitungan kriteria epidemiologinya itu ya, walaupun kita juga harus melihat lah, nggak usah terlalu parno ya, melihat ke negara lain atau melihat ke sekitar kita gitu ya, misalnya ke desa, ke apa lingkungan-lingkungan yang apa di pegunungan itu malah justru mereka tidak terlalu terdampak sebetulnya. Nah, seperti di Swedia tadi ya, di Vietnam ya, bagaimana sih cara mereka ya mendesain lingkungannya gitu ya, aktivitas sosial fisiknya ya. Kemudian transportasi ya, transportasi kalau kita harus nganterin anak ke sekolah lebih baik jangan pakai transportasi umum ya, bersepeda lebih baik ya, bersepeda atau apa menggunakan mobil pribadi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita harus makan di luar, anak harus makan di kantin gitu ya, maka yang harus kita perhatikan terutama kesehatan dari makanan ya. Kemudian higien, sanitasi ya, protokol kesehatan tadi ya. Nah, yang terpenting lagi, rutinkan penggunaan prebiotik dan probiotik ya, atau lazim disebut keduanya simbiotik. Apa sih itu probiotik, simbiotik gitu ya? Nah, bedanya apa sih dok gitu ya? Nah, kalau prebiotik itu serat pangan ya, serat pangan. Maka di sini serat pangan ini kita dapat dari mana? Makanan yang sehat, ya kan? Makanya makanannya harus sehat, pola makan kita. Makanan yang sehat yang gimana maksudnya dok? Yang kayak serat, ya. Makannya tuh porsinya lebih banyak buah dan sayur, ya. Dan buah itu sebelum makan ya, jangan setelah makan, ya. Sebelum makan buah itu, ya. Porsinya seberapa sih dok? Porsinya setengah porsi. Ya, setengah porsi piring ya. Misalnya piring ini kita ibaratkan piring bulat gitu ya, nah itu bentuk T, kita bagi menjadi bentuk T ya, dimana setengah porsi itu untuk buah dan sayur dan 1/4 untuk apa
karbohidrat, seperempat lagi untuk lauk berupa protein. Nah, terutama serat pangan ini yang harus kita perhatikan, dia harus bebas pestisida ya. Bebas pestisida. Ya kenapa? Pestisida itu berbahaya ya, bukan hanya dia karsinogenik ya, tapi dia juga mengacaukan keseimbangan ekosistem dan keseimbangan metabolisme karena dia bisa mengganggu hormon kita ya. Keseimbangan metabolisme kita itu ditentukan oleh hormon ya, terutama melatonin, kortisol ya, hormon yang terkait dengan stres dan kurang tidur biasanya ya. Maka mengapa kok orang yang sakit COVID berat itu rata-rata adalah orang yang dia kurang tidur dan dia stres ya, karena ternyata itu mempengaruhi keseimbangan metabolisme mereka ya. Padahal yang namanya hormon seperti melatonin ya, melatonin itu bersifat antioksidan ya, antioksidan yang paling kuat yang bisa bahkan menetralisir seperti merkuri. Nah, lalu yang lainnya kortisol tadi ya. Kortisol itu dia menurunkan sistem imun kita ya. Jadi kalau kita stres, kortisol tinggi, sistem imun kita pasti lemah ya gitu. Maka nggak boleh stres tadi ya. Lawannya hormon stres itu adalah endorfin ya. Endorfin itu morfin alami dalam tubuh kita. Kita tuh punya morfin alami ya. Dan morfin alami ini gampang sebetulnya kita mau memicunya. Ya, kalau kita punya suami, ya peluk-peluk suami kita, ya, punya istri, peluk-peluk istri kita itu meningkatkan endorfin, ya. Kemudian senyum, ya, maka banyaklah tersenyum, ya. Bukan senyum-senyum sendiri ya, tapi berlatih tersenyum. Bahkan kalau perlu di depan cermin tiap pagi berlatih tersenyum, ya. Paling enggak 20 kali, ya, supaya endorfin kita keluar. Atau elusan-elusan di tangan, ya, elusan kasih sayang biasanya sama anak, sama istri kita, sama suami, gitu ya. Jadi sampai di luar negeri itu karena banyak orang yang stres, nggak bahagia gitu ya. Ada orang yang bekerja secara profesional untuk membuat orang lain itu bahagia dengan memeluknya, dengan mengelus-elusnya gitu ya. Sampai begitu. Nah, kita kalau kita punya suami, punya istri, punya anak, punya saudara ya, ya kita bahagiakan mereka agar kita pun juga bahagia. Ya, kemudian cara yang lain apa? Mengeluarkan itu dengan memperbanyak membantu orang lain. Ya, kalau kita itu membantu orang lain rasanya gimana? Senang nggak? Senang pasti ya. Ada rasa senang ketika kita bisa membantu orang lain. Belum nanti orang lain itu akan mendoakan kita, gitu kan ya? Kita pasti juga akan tersenyum. Orang lain akan tersenyum juga. Nah, jadi pada masa pandemi banyak membantu orang lain. Ya, bahkan dalam Islam itu sodakoh itu bisa menolak bala. Artinya kalau kita bersedekah itu oleh Allah itu kita akan dilindungi dari bala musibah yang tiba-tiba ya, bahkan tanpa kita sangka-sangka gitu ya. Nah, lalu meningkatkan ruang hijau tadi sudah ya. Nah, kita harus punya koleksi obat ya kalau perlu. Seperti saya suka menanam ya, saya suka menanam. Nah, suka menanam ini juga termasuk salah satu cara meningkatkan endorfin. Ya, ada rasa gembira ketika kita melihat bunga, ada rasa gembira ketika kita menyiram bunga. Oh, melihat tumbuhan kita menghijau ya. Kemudian kita bisa memetik untuk makanan, jadi tidak tergantung pada apa orang yang menjual di pasar, karena kalau ada masa pandemi kan sering pasar ditutup, belum nanti mau ke supermarket juga supermarket ditutup gitu ya. Nah, maka mandiri dalam pangan itu bisa kita wujudkan dengan menanam ya, menanam paling tidak sayur-sayur yang bisa dipakai untuk salad misalnya. Ada sayur bayam apa itu ya, bayam apa ya namanya, kayak pohonnya menjalar-jalar seperti benahong itu ya, pegagan, terus apa itu ginseng ya, mudah sekali. Saya suka nanam yang mudah-mudah seperti itu, nggak perlu banyak sinar matahari, di tempat teduh dia bisa tumbuh gitu ya.
dan dia nggak butuh perawatan yang terlalu banyak, itu dimakan dengan apapun enak ya, bahkan nggak usah tumis, nggak usah cukup dimakan gitu aja seperti salad gitu ya. Disedia makanan-makanan segar seperti itu di rumah, apalagi kalau itu kita tanam sendiri itu lebih membahagiakan, lebih juga ngirit gitu ya. Kemudian herbal tadi ya, herbal empon-empon seperti jahe, serai, kencur, temulawak, bumbu dapur lah ya, harus sedia di rumah karena itu pertolongan pertama kita ya. Bahkan seperti bawang merah dan minyak, minyak zaitun, minyak kayu putih ya, kita harus punya koleksi obat-obatan seperti itu di rumah ya. Seperti sekolah juga harusnya seperti itu ya, sekolah harus menyediakan UKS di mana dia punya obat-obatan darurat ya. Dan kalau itu pandemi yang terkait sama sesuatu yang menyesakkan dada ya, menimbulkan sesak di dada, kita harus sedia alat yang bisa menjadi pertolongan pertama ketika kita sesak napas tentunya ya. Dengan misalnya yang paling mudah lah baskom ya, baskom untuk uap air itu ya, kita menguapkan pakai essential oil ya. Kalau kita mampu beli essential oil ya pakai essential oil ya. Kalau nggak mampu ya kayu putih ya, kayu putih itu sudah lumayan itu. Minyak cengkeh ya. Karena essential oil rata-rata harga mahal kalau dia murni ya. Kemudian tabung oksigen kalau memang kita punya riwayat misalnya asma ya, karena COVID itu sebenarnya lebih mirip pada sindrom seperti asma ini ya, karena otopsi dibuktikan bahwa ternyata radang pada paru itu lebih karena respon imun orang itu yang lebih bersensitif pada komponen protein dari virus ya, bukan karena serangan virus yang langsung pada sel paru ya. Nah, jadi lalu ada yang disebut HPOT ya. Jadi kalau kita punya penyakit paru yang kronik gitu ya, atau punya penyakit kronik seperti diabetes, hipertensi yang merupakan komorbid itu, untuk meningkatkan oksigenasi tubuh kita, merangsang stem sel ya, itu kita bisa melakukan aktivitas aerobik ya, saya berenang ya, kemudian olahraga aerobik yang lain ya, menggunakan sepeda statik misalnya, atau HBOT ini ya. HBOT itu apa? Hiperbarik oksigen terapi. Jadi kita masuk ke dalam suatu tabung yang bertekanan ya, di mana di situ ada oksigen yang tinggi sehingga oksigen akan berdifusi ke kulit. Ya, ini terutama pada orang-orang yang fungsi parunya sudah menurun ya. Pada orang-orang yang pernah sakit COVID lama gitu ya. Nah, itu mungkin membutuhkan ini. Nah, sekarang ini banyak kok di Jakarta, di Bekasi itu sudah banyak center yang HBOT ya. Nah, lalu ya kenali Allah, kenali Tuhan gitu ya. Kenali, kalau dalam Islam Rasulullah, kenali diri kita, kenali makhluk Allah yang lain gitu ya, termasuk virus ya. Jadi memang kita harus saling mengenal. Dengan virus ini kita harus saling mengenali diri kita dulu terutama ya. Kita ini tadi punya risiko atau tidak, kita pola makannya bagaimana ya. Karena hakikat diri kita, kita adalah ekosistem. Kita harus positif ya, bahwa kita itu terdiri atas banyak bakteri, virus bahkan ya, di usus kita terutama itu ada 100 triliun bayangkan bakteri, 10 kali lipat dari jumlah sel manusia. Jadi manusia itu kan memiliki gen yang dianggap dulu kita steril kan, kita tuh dulu dianggap steril tubuh kita itu ya, padahal nggak steril. Tubuh kita itu di kulit ada bakterinya, ada virusnya ya, yang kita takuti menyebabkan penyakit juga ya, seperti Clostridium tetani, Corynebacterium diphtheria, di kulit kita ada gitu ya. Di hidung kita itu ada coronavirus ya, coronavirus juga ada gitu ya, tapi kenapa kita nggak sakit ya. Jadi manusia itu memiliki 23.000 gen
Dan tubuh kita ini ternyata lebih banyak disusun oleh gen dari mikrobiota yang ada dalam tubuh kita. Namanya mikrobiom. Mikrobiom itu istilah dari seluruh gen dari mikrobiota dalam tubuh kita yang jumlahnya bisa sampai 3.300.000. Bayangkan. Berapa kali lipatnya itu? Ya, sekitar 150 kali lipat dari genom kita, ya. Bayangkan. Jadi kita ini bakteri apa? Sel kalau gitu ya. Kita ini bakteri berjalan gitu ya. Maka kenapa kita harus takut pada makhluk yang kecil ya? Sampai nggak berani ngapa-ngapain gitu ya, nggak berani ngapa-ngapain gitu. Jadi kita ini we are more bacteria than human gitu ya. Kita ini adalah mikrobiota berjalan ya. Nah, maka seharusnya nggak usah takut ya, tapi kita menyeimbangkan ekosistem kita tadi dengan probiotik, dengan prebiotik ya, dengan serat pangan gitu ya. We human are walking ecosystem. Ya, kita itu ekosistem yang dipengaruhi oleh lingkungan kita dengan tanah yang kita injak, samudra, tumbuhan, makanan, ya, binatang yang berinteraksi dengan kita. Bubonic plague yang saya tadi ceritakan itu salah satu sebabnya adalah binatang yang berinteraksi dengan manusia, yaitu tikus, ya, tikus dan lalat, ya. Nah, pada masa dulu mengapa orang itu sampai terkena bubonic plague itu salah satunya karena higien sanitasi. Maka kenapa kok untuk beradaptasi dengan lingkungan kita tadi harus mengelola lingkungan kita ya agar bersih ya, mengelola sampah kita, dan kalau perlu sampah itu kita manfaatkan sebagai pembersih justru ya. Kalau mau nanti saya ajari ya. Jadi mudah caranya bagaimana kita memanfaatkan sampah organik kita menjadi bahan baku dari justru untuk membersihkan ya, untuk apa, membersihkan kuman yang jahat, membersihkan virus yang jahat ya. Jadi kita ini terdiri dari semua ekosistem ini ya. Ini banyak sekali ekosistem di sini. Ada bakterinya, ada virusnya, ada jamur, ada parasit, bahkan cacing ya. Kita tuh punya cacing ya. Bahkan perempuan itu kalau cacingnya kurang dalam perutnya, jadinya apa? Jadinya dia nggak subur ya. Nah, ada guru saya ya yang meneliti tentang hubungan dengan cacingan dengan kesuburan ya, kesuburan seorang perempuan maksudnya ya. Nah, ini contoh bagaimana usus kita itu merupakan ekosistem dari mikrobiota. Nah, di sini beda-beda ya. Kalau lambung itu sifatnya harus aerob. Jadi artinya dia harus kaya oksigen. Sedangkan kalau usus halus, usus besar, dia tidak boleh ada oksigen. Ya, anaerob. Ya. Saya kalau mengolah sampah itu harus anaerob. Kalau kita mau bikin yang namanya ekoenzim, ya. Nah, jadi aturannya kita perhatikan. Maka kenapa tadi kok memakai masker kelamaan nggak boleh? Salah satunya akan mempengaruhi ekosistem yang tadinya harusnya aerob menjadi anaerob. Dan ini sudah terbukti. Ada penelitian, sekarang ini penyakit mulut itu meningkat. Penyakit gusi meradang, penyakit gigi, ya, kemudian radang pada hidung, ya, itu salah satunya karena penggunaan masker yang terlalu lama. Ya, maka sebenarnya kalau misalnya nih kita dilarang melepas masker di tempat umum gitu ya, ya jangan lama-lama di tempat umum gitu ya, atau ya lepaslah masker paling tidak 3 jam sampai 4 jam sekali gitu ya. Nah, ini di sini nih ada bakteri-bakteri inti ya, contohnya lactobacillus ya. Di sini lactobacillus yang paling dominan ya, bakteri baiknya. Lalu bifidobacterium. Nah, ini ya, bifidobacterium. Nah, pada orang yang sakit COVID berat ternyata ada perbedaan dengan orang yang sehat ya, di mana dia kehilangan lactobacillus ya, kemudian kehilangan bifidobacterium. Bifidobacterium itu ibarat tanaman yang melindungi ya, melindungi usus kita ya. Jadi
dia nempel di dinding usus tanpa merusak dinding usus, ya, tanpa menimbulkan peradangan, supaya dia bisa melindungi dari bakteri virus yang jahat gitu. Nah, pada orang-orang yang sakit COVID berat ini hilang, gitu ya. Maka solusinya agar kita terlindungi adalah dengan mengkonsumsi probiotik yang mengandung bifidobakterium dan lactobacillus, ya. Nah, lalu ini virus, ya. Jadi ini adalah virus yang ada dalam tubuh kita, ya. Asal kita seimbang ekosistemnya, mereka nggak akan menyakiti kita. Ya, maka tugasnya kita sekarang ini pada masa beradaptasi adalah menjaga keseimbangan. Jangan kita rusak keseimbangan kita dengan pola hidup yang jelek, pola makan yang tidak sehat. Ya, karena yang paling merusak itu sebenarnya pola hidup dan pola makan kita, gitu ya. Misalnya tadi kurang tidur, ya, kemudian tidak pernah olahraga, makanannya nggak sehat, gitu ya. Nah, ini perhatikan di sini, kita punya yang namanya coronavirus, ya, kita punya, gitu ya. Tapi ini dianggap jinak, tidak menyakiti kita. Nah, faktor yang menjadikan kita sakit, yang utama adalah pikiran, ya. Maka jaga pikiran kita, jaga otak kita, ya. Jangan sampai stres, jangan sampai negatif thinking terus sama orang, ya. Itu akan bikin kita stres, imun kita menurun, ya, karena pengatur hormon itu ada di otak, ya, pengatur hormon itu ada di otak. Nah, lalu mikrobiota, ya, di sini mikrobiota tadi, ya, ekosistem di kulit, ekosistem di hidung, ekosistem di mulut, ekosistem di usus, dan keutuhan dari usus, ya, karena apa? Usus itu adalah ekosistem yang terbesar, ya. Selain itu di sana itu banyak organ neuroendokrin, ya, yang mengatur fungsi syaraf dan mengatur hormon, ya. Bahkan yang namanya usus buntu itu berguna, dia tuh seperti lumbung. Kalau kita kehabisan bakteri, usus buntu itu dia berperan sebagai apa namanya sumber-sumber bakteri sebenarnya. Maka kalau orang sudah kehilangan usus buntu, dia kehilangan lumbungnya, ya. Maka jangan dianggap sepele, ya, usus buntu itu, ya. Nah, karena di sini dia akan mempengaruhi otak, ya, akan mempengaruhi seluruh sistem tubuh kita, ya. Orang kalau ususnya sudah bocor-bocor, gitu ya, dia bisa mudah mengalami keracunan. Dia tuh seperti meracuni dirinya sendiri. Apapun yang masuk ususnya, dia akan menjadi racun ke dalam tubuh. Nah, maka mengapa kita bisa sakit, ya? Sakit itu karena hampir semua penyakit itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita, ya, terakumulasi. Jadi sakit itu adalah kegagalan tubuh kita menyingkirkan agen penyakit. Kita gagal untuk wahing tahu enggak? Bersin, ya. Bersin itu kita harus bersyukur. Kalau dalam Islam, kalau orang bersin itu apa? Mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengarkan orang bersin memberi doa kebaikan, namanya yarhamukallah. Lalu yang bersin lagi memberi doa juga untuk yang menjawab bersinnya, gitu ya, dikullah wa yusli balakum, begitu, ya. Nah, karena bersin itu adalah menyingkirkan lendir-lendir dan bakteri dan virus yang ada dalam tubuh kita. Nah, lalu juga racun, ya, racun dan toksin yang sebentar, ya. Kemudian akumulasi harian seperti kurang tidur, ya, kerja yang terlalu sibuk, misalnya workaholic, stres, gitu ya. Aduh, mohon maaf nih, ya, ada gangguan. Maka nggak boleh kita itu kurang tidur, terutama, ya, kurang tidur. Karena tidur itu ibaratnya kalau kita mobil, ya, mobilnya nggak pernah masuk bengkel, nggak pernah ganti oli, ya. Tidur itu akan mengeluarkan hormon-hormon yang berfungsi untuk memperbaiki sel kita. Jadi tubuh kita itu punya jam biologis yang mengatur kapan misalnya tangan kita yang rusak diperbaiki, ya. Hati kita, ya, yang rusak diperbaiki, ya. Kemudian ginjal kita
atau gen kita gitu ya, bahkan gen kita tuh kan diperbaiki pada saat kita tidur ya. Maka tidurlah tepat waktu, jadi paling tidak jam 8 itu kita udah siap tidur ya, jam 8 malam ya, jam 9 sudah merem ya, sudah matanya sudah merem. Dan matikan lampu jangan lupa ya, karena apa, tombol yang mengatur fungsi pengeluaran hormon itu ada dalam mata kita. Kalau mata kita melek atau kena cahaya, maka dia bisa tidak akan diproduksi. Ya, dia kadarnya akan sangat rendah. Jam 10 malam dia tuh sudah harus memuncak gitu ya. Kalau jam 10 malam kita nggak tidur, itu artinya kita sudah kehilangan hormon. Ya, maka tidur jam 8 paling tidak sudah siap ya. Lampu matikan, ritual kalau perempuan biasanya pakai skincare gitu-gitu tuh jam 8, jangan jam 9 baru ritual begitu ya. Nah, makan malam jangan lebih dari jam 7 malam, karena nanti konsentrasi darah itu akan tertuju ke perut kalau misalnya kita makan yang berat-berat, terutama malam hari ya. Harusnya konsentrasi darah itu adalah pada area-area yang mengalami kerusakan pada saat itu gitu ya. Jadi makanya kalau malam itu jangan makan daging-dagingan ya. Kalau mau makan daging sebaiknya siang ya. Dan makan tuh harus teratur, ikuti jam biologisnya ya. Ada masa di mana hormon lapar kita dikeluarkan, namanya hormon grelin ya. Kalau kita lapar tuh karena pengeluaran hormon grelin. Kalau kita kenyang, yang mengatur namanya hormon leptin. Nah, kenyang dan lapar kita itu ada jamnya ya, misalnya jam 6 pagi ya, pada saat itu kita harus sarapan ya. Siang jam 11 atau jam 12 sampai 11 sampai jam 1 misalnya. Ngantuk siang itu harus ditidurkan ya. Jadi siang itu biasanya akan ada rasa ngantuk antara jam 11 sampai jam 12 atau jam 12 sampai jam 1. Paling tidak 30 menit tiduran, pejamkan mata ya, karena itu akan mengurangi kerusakan sel-sel kita, terutama kalau kita harus beraktivitas terkena sinar matahari ya. Sinar matahari itu dia akan merusak kulit kita ya, yang menyebabkan DNA kita rusak. Makanya kenapa orang yang sakit lupus misalnya nggak boleh terpapar sinar matahari berlebihan ya, karena salah satunya dia akan memicu lupusnya menjadi flat ya. Nah, kalau kita kurang tidur gimana nih dok gitu ya. Nah, kalau kurang tidur, makanlah banyak makanan yang mengandung triptofan. Triptofan itu apa? Triptofan itu adalah asam amino esensial yang merupakan bahan baku dari melatonin ya, hormon yang tadi dikeluarkan pada saat itu. Nah, contohnya apa nih dok gitu ya? Contohnya ya alpukat, kemudian kangkung, sayur kangkung. Ada apalagi selain alpukat ya? Triptofan itu ada pada pisang ya, susu almond, kacang-kacangan itu ya. Kemudian korma ajwa ya. Kemudian jamur-jamuran itu banyak juga ya, jamur-jamuran, minyak zaitun ya, buah zaitun gitu ya. Nanti bisa dicari makanan apa saja nih yang mengandung triptofan ya. Nah, kemudian kalau kita tidurnya nggak teratur, malam nggak bisa tidur, gimana nih dok gitu ya. Ya, usahakan mengkonsumsi sesuatu yang bisa memicu tidur. Contohnya apa? Misalnya madu, ya, air madu, diseduh air madu, kemudian makan pisang misalnya ya, atau manisan pala. Manisan pala itu adalah salah satu yang bisa memicu tidur. Kalau madu kopi, madu dari bunga kopi. Jadi madu bunga kopi itu justru efeknya bukan seperti kopi. Kalau kopi kan dia menimbulkan kita tidak ngantuk gitu ya. Nah, itu kalau ini malah justru bisa meningkatkan. Nah, lalu saffron itu putih bunga saffron ya namanya. Itu juga bisa ya, dan itu bisa bersifat menekan stres. Nah, lalu jangan tidur pada saat yang dilarang tidur.
karena di saat itu kita harus mengeluarkan hormon yang lainnya gitu ya. Waktu yang dilarang tidur kapan nih dok gitu ya? Waktu yang dilarang tidur itu misalnya pagi sesudah adzan subuh sampai munculnya matahari. Ya, kenapa? Karena biar kita itu keluar rumah terkena sinar matahari begitu, berjemur karena vitamin D itu bermanfaat untuk tubuh kita. Selain dia menguatkan tulang, dia juga berfungsi untuk perbaikan sel, untuk antioksidan gitu ya, untuk sistem imun ya, keseimbangan sistem imun gitu ya. Nah, yang ada gandeng rentengnya dengan vitamin D ini adalah mineral. Mineral yaitu magnesium. Ya, makan makanan yang kaya dengan magnesium. Ya, kacang-kacangan seperti kacang almond tadi kayak magnesium. Ya, lalu biji-bijian ya, barley, oat ya, kemudian biji-bijian lain lah ya, biji jasin gitu ya, garam Himalaya gitu ya. Kemudian apokat tadi juga kaya dengan magnesium ya, jamur tiram ya. Nah, lalu kurma ya. Kemudian makan pagi jangan lupa tadi ya, makan pagi. Nah, kalau misalnya kita ngantuk sekali gimana nih, Dok? Maka jam 8 pagi hilangkan ngantuk dengan kopi boleh ya, tapi kopinya kopi tubruk, jangan kopi yang instan. Ya, kopi tubruk bisa kopi robusta, bisa kopi apa kayak gitu ya. Tapi yang asli ya, kalau perlu giling sendiri gitu ya. Dan tidak pakai gula. Nah, itu ya. Kalau mau pakai gula merah atau gula aren. Atau pakai telur tambahi madu. Dah, itu seperti rasanya seperti kopi-kopi yang pakai creamer. Nggak perlu pakai creamer. Ya, creamer itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, kalau siang misalnya sekitar jam sore sekitar jam 3 itu jangan tidur sampai tenggelamnya matahari, itu nggak boleh tidur. Kalau kita nggak bisa ngantuk sekali, minum kopi ya, minum kopi tadi, tapi syaratnya begitu ya, supaya apa? Supaya jam biologis kita itu teratur ya. Karena apa? Kalau kita tidur sore terutama ada yang namanya sindrom SAD syndrome. Kenapa dikatakan SAD syndrome? Karena orang-orang yang tidur sore, kebanyakan tidur sore, dia akan mengalami disorientasi dan stres, depresi, ya, karena pengeluaran hormon kortisol yang tinggi. Ya, maka kalau sore nggak boleh tidur. Lebih baik nyari aktivitas apa, kayak minum kopi silakan, tapi sebelum jam 5 loh ya. Kalau lebih dari jam 5 nanti mengganggu tidur malam, ya. Nah, lalu kebutuhan air. Nah, kalau kita mau minum kopi, ingat nih, kopi itu dia bersifat diuretik ya, mengeluarkan air, maka harus diimbangi dengan minum air putih ya. Minum air putih paling tidak kalau kita minum 1 gelas kopi diimbangi dengan 5 gelas air biar tidak dehidrasi ya. Terus tidak boleh stres ya, maka tadi latihan senyum ya. Senyum ya, membahagiakan orang lain, berkebun ya, cari kegiatan-kegiatan yang membuat kita itu tidak hanya berpikir tentang data statistik lah ya gitu ya, liatin ini hari ini berapa nih kasus positif, hari ini yang mati berapa nih, hari ini yang yang positif mati apalagi ya, yang sembuh data nggak dilihat yang sembuh ya. Kalau kita lihat data tuh harus pinter ya, lihat yang sembuh berapa ya, berapa persen sih ya. Kalau dibandingkan bubonic plague nggak ada artinya ya pandemi ya. Ini sedunia aja case fatality rate-nya paling hanya sekitar 2 ya. Di Indonesia mungkin yang tinggi 3% ya. Itu pun sebetulnya beberapa penelitian menunjukkan sebetulnya bukan karena virusnya gitu, bukan karena virus, tapi karena mungkin protokol-protokol yang harus disesuaikan ya, dan adanya kepanikan di Indonesia yang membuat masyarakat itu mudah sekali terpengaruh oleh broadcast obat yang tidak rasional ya. Bayangkan saja azitromisin ya, yang sekarang ini dilarang oleh WHO ya, remdesivir yang dilarang oleh WHO,
dan itu harus dengan pengawasan yang ketat karena itu belum terbukti secara efektif gitu ya mengobati gitu ya. Itu baru taraf penelitian gitu ya. Itu bisa dijumpai dan bisa dibeli tanpa resep. Dan kalau kita lihat broadcast di WA, dosisnya itu sangat berbeda dengan yang diberikan dokter. Bayangkan, masyarakat bisa beli sendiri tanpa pengawasan, tanpa resep, dosisnya overdosis. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, rusak, ya matilah, gitu ya. Jadi apa namanya, kematian-kematian yang tempo hari banyak itu mungkin harus dilihat lagi, gitu ya. Ini benar karena virusnya atau karena pengobatan, ya. Nah, seimbang kalau dalam kacamata tradisional Chinese medicine yin dan yang, ya. Kalau dalam bahasa medis homeostasis, ya, sensing atau equilibrium, ya, di mana di sini harusnya kita kalau sehat kita punya bakteri inti yang seimbang, ya. Kita punya core genome namanya, genom inti, ya. Bakteri-bakteri yang inti harus ada adalah Bifidobacterium dan Lactobacillus, ya. Maka kita harus memastikan bahwa kita tidak kekurangan ini. Nah, dari mana, Dok, kita cari nih bakteri gini? Kita kan nggak bisa pakai mikroskop, kita nggak punya mikroskop, lihatnya gimana? Ya gampang aja cari suplemen yang mengandung ini kan gitu, atau makanan fungsional yang mengandung ini, ya. Itu ya, cukup misalnya sekali sehari atau 2 kali sehari kita konsumsi tergantung tadi risiko kita. Jadi kenali risiko kita tadi. Kalau kita ya sehat-sehat saja untuk maintenance ya 1 kali sehari. Sampai ada iklannya tuh ya, yang biasa itu cintailah ususmu gitu ya. Tapi cintailah ususmu itu dia hanya mengandung lactobacillus ya, Dan itu lactobacillus dari Sirota ya, spesies Sirota. Nah, kalau tidak terjadi keseimbangan, penyakit itu banyak sekali ya, bukan hanya COVID ya. Jadi jangan hanya terpaku pada COVID ya. Ada banyak penyakit lain yang harus kita takuti juga kalau kita mau takut ya. Makanya sebetulnya jangan takut, tapi waspada ya, waspada. Ada IBD ini ya, IBD ini juga mengerikan loh ya. Jadi kalau orang punya IBD tuh makan kena gluten sedikit saja, udah rasanya pasti akan merana dia. Kenapa? Diare biasanya. Diare, badannya panas, ya pokoknya semuanya jadi kepicu gitu ya. Nah, lalu sama ini hampir sama ya, yang menyerang usus ini ya. Nah, lalu yang di intestinal misalnya tadi lupus, asma, ya, autis, ya, diabetes gitu ya. Nah, ini penyebab ketiga. Keseimbangan ekosistem harus kita perhatikan. Ada infeksi atau radang itu bisa meningkatkan risiko disbiosis. Ya, lalu makanan yang tidak sehat, junk food, ya, terkena pestisida. Nah, itu makanya makanan itu harus organik. Nah, gimana nih, Dok? Saya nggak mampu beli sayuran organik. Sayuran organik kan mahal. Belinya juga harus di supermarket gitu ya. Mau ke supermarket PPKM, Dok. Iya, makanya kalau nggak bisa nanam sendiri, cari cara supaya sayuran itu bersih dari pestisida. Caranya bagaimana? Bisa dengan merendamnya dengan baking soda atau merendamnya dengan cairan probiotik yang bisa kita bikin sendiri dari sampah. Ya, namanya ekoenzim. Ya. Baking soda itu murah, 1 kilo mungkin 12.000 ya, tapi cari yang grade ya. Ekoenzim bisa bikin sendiri ya. Ekoenzim bisa bikin sendiri. Pakai gula, pakai sampah, ya, pakai air, kan mudah. Ya. Nah, lalu xenobiotik ini bisa dari obat kita ya. Kalau kita misalnya konsumsi antibiotik, konsumsi anti diabetes, terus konsumsi misalnya obat hormon gitu ya. Kemudian dari pestisida tadi ya, kemudian dari misalnya pencemaran lingkungan lah ya. Nah, lalu higien sanitasi, hati-hati ya, higien sanitasi. Kalau yang parno tuh ya, dia pergi ke restoran aja semprot-semprot. Disemprot semua mejanya, disemprot kursinya, di situ tangannya gitu ya. Jangan terlalu parno ya.
perhatikan tadi, kalau mau bikin sendiri, bisa bikin sendiri dari ekoenzim itu bisa jadi cairan antiseptik ya, yang aman untuk ekosistem kita, gitu ya. Nah, kemudian genetik ya, genetik. Nah, tapi tidak semua orang punya bakat genetik ya. Ada orang yang nggak bisa bikin antibodi, ada orang yang tidak bisa, tubuhnya itu meminta tolong kalau ada infeksi. Kalau ada infeksi, tubuh kita itu selnya bisa minta tolong ya. Kemudian dia bisa memproduksi antibakteri ya. Tapi ada orang yang nggak bisa bikin antibakteri gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini harus tahu diri. Ya berarti kalau masa-masa pandemi gini ya inilah, hati-hati, terutama orang yang gampang sakit-sakitan. Nggak usah terlalu sering keluar-keluar gitu ya, seperlunya ya. Kemudian ya mengobati diri dengan yang alami-alami ya, yang pola hidup yang sehat, atau kalau mau pakai dendritic cell tadi, dendritic cell yang ditemukan oleh para peneliti Indonesia, itu salah satunya oleh Dr. Terawan itu misalnya, itu salah satu cara untuk mengatasi orang-orang yang punya kelainan genetik ya gitu. Nah, lalu apa dampaknya? Jadi dampaknya kalau ada ketidakseimbangan itu bukan hanya COVID ya, kita bisa kena penyakit-penyakit seperti ini ya, banyak sekali gitu ya. Nah, virus corona itu sebetulnya bukan hal baru ya, sudah lama. Nah, dan yang menakut-nakutkan itu banyak, bukan hanya SARS-CoV-2 ya. Ini pertama kali dideteksi pada ayam ya, pada unggas ya. Nah, kemudian genusnya banyak sekali, grupnya banyak sekali gitu ya. Yang ini tuh juga mengerikan, ini juga bisa menimbulkan sesak napas semua ya. Tapi sekarang dikenal sebagai flu-like syndrome. Ya, flu-like syndrome. Jadi gejalanya mirip lah dengan SARS-CoV ini ya. Nah, ada 26 spesies gitu ya. Nah, apa itu COVID? COVID itu gejalanya ada reaksi hipersensitivitas, ya gangguan metabol. Tapi ini COVID yang berat ya. Sebagian besar COVID itu ringan, ya. Ya ada mutasi-mutasi ya, tapi yang namanya mutasi itu secara historis ya, secara sejarah itu biasanya bukan cenderung ganas ya, dia cenderung lemah. Yang ganas itu bukan virusnya, tapi yang ganas itu perilaku kita ya. Maka kalau kita sakit tuh jangan suka nyalain virus deh ya. Mungkin karena perilaku kita yang ganas tadi, makan sukanya ganas ya, semua dimakan ya, nggak tidur ya, nggak olahraga, kemudian lingkungannya kotor, nggak mau bersih-bersih, malas ya. Ya jelas, berarti yang ganas siapa ini? Yang ganas kita. Maka jangan nyalahin orang lain kalau kita sakit, jangan nyalahin kita, salahkan diri kita sendiri. Nah, rata-rata orang yang berat sakitnya itu terjadi karena yang namanya akut hypersensitivity pneumonitis. Ini bukan karena virus. Ini hanya virusnya itu hanya ibaratnya memicu, ibarat debu. Debu memicu orang yang sakit asma menjadi sesak. Tapi orang yang normal jadi sesak enggak? Enggak, ya kan? Tungau itu tahu tungau. Tungau itu ada pada bantal, pada kasur gitu ya. Tungau, kalau orang yang nggak punya alergi sama tungau, kira-kira apa yang terjadi? Ya biasa-biasa aja gitu. Kalau orang yang punya alergi tungau, ya bisa jadi sesak. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini gambaran otopsi kalau kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini bukti-buktinya menunjukkan bahwa ini tuh bukan karena virus langsung merusak sel ya, ganasnya virus, tapi karena apa? Tubuh kita yang ganas, tubuh kita yang dia nggak seimbang, terlalu hipersensitif lah ibaratnya ibu-ibu itu baperan gitu ya. Ibu-ibu kalau baperan, suami baru telepon sedikit aja udah, telepon siapa itu? HP-nya diambil dibanting gitu. Itu kalau baperan ya. Nah, kalau kita nggak baperan, ya nggak apa-apa.
batuk pilek biasa, makanya disebut flu-like syndrome. Tapi bukan berarti flu-like syndrome ini harus kita abaikan ya. Kalau baru flu ya minum anget-anget, minum vitamin, makan yang sehat, tidur yang cukup. Insya Allah 3-4 hari sembuh ya. Yang harus kita waspadai adalah bila lebih dari 3 hari sampai 4 hari nggak sembuh-sembuh. Berarti kemungkinan kita punya hipersensitivitas itu atau punya komorbid yang lain gitu ya, atau yang namanya imunosupresif ya. Imunokompromis namanya. Seperti orang AIDS itu imunokompromis, dia jamur yang normalnya di orang nggak menyebabkan penyakit aja dia bisa kena jamur, tubuhnya berjamur gitu ya. Ibarat apa namanya? Ibarat besi mudah berkarat gitu ya kalau orang kena AIDS gitu. Nah, jadi kita kenali diri kita ini, kita perilaku bagaimana sih, ganas nggak sih kita itu ya, hipersensitif nggak sih kita, baperan nggak sih kita, ya sama virus baperan nggak kita, sama suami jangan baperan deh ya. Nah jadi begini, ini sudah terbukti di beberapa studi otopsi ya. Dan mirip sekali dengan SARS-CoV-1. Kenapa saya ambilkan gambar dari SARS-CoV-1? Ya, bukan karena saya salah, saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini mirip sekali dengan SARS-CoV-1. SARS-CoV-1 tahun berapa? 2004 ya, dan saat itu alhamdulillah menghilang dengan sendirinya ya. Nah, ini ternyata bukti-bukti bahwa kita kekurangan Bifidobacterium lactobacillus ya, ini Eubacterium, kelebihan Corynebacterium, Actinobacteria, Ruthenibacterium, dan Firmicutes. Jadi orang-orang yang mati di Wuhan dulu itu ketika diotopsi itu ternyata dia ada gangguan pada ususnya. Nah, maka kalau kita nggak ingin mati seperti itu, ya perbaiki usus kita. Jangan sampai kekurangan tadi apa? Bifidobacterium dan Lactobacillus. Ya. Nah, kalau ini mekanismenya ya. Mekanismenya jadi kalau kita mengalami kerusakan usus tadi, yang akan terjadi apa? Terjadi badai sitokin dalam tubuh kita, ya. Kalau ditelusuri pembuluh darahnya, karena kalau usus bocor itu, dia akan toksin yang ada dalam lubang usus akan masuk ke dalam pembuluh darah, mengakibatkan yang namanya badai sitokin dan kerusakan pembuluh darah yang menyebabkan darah mudah membeku, ya. Maka kalau kita otopsi orang-orang yang meninggal dengan COVID berat itu, ada yang pembuluh darahnya itu penuh dengan gumpalan darah, ya. Nah itu dikiranya virusnya yang ganas, ya. Padahal sebetulnya yang terjadi adalah karena ganasnya perilaku manusianya, di mana makanan yang nggak sehat, ya. Ketika dia sakit nggak mau istirahat, tidur juga nggak cukup, gitu ya. Akhirnya terjadi seperti ini. Nah, dan hal ini akan mempengaruhi kemampuan tubuh kita menetralisir virus, ya, kemampuan sistem organ kita mengkompensasi toksik, ya, zat-zat toksik, bahkan obat, ya, obat itu juga nggak akan berfungsi kalau kita ususnya rusak, ya, ada disbiosis tadi. Bahkan vaksin, kalau kita divaksin ya akhirnya vaksinnya nggak punya efek apa-apa gitu ya, nggak akan memicu antibodi gitu ya. Nah ini bagaimana usus yang bocor, ya, jadi renggang, dan penyebabnya banyak ini kita perhatikan. Makanan yang tinggi protein, ya, orang yang tinggi protein itu Clostridiumnya banyak tuh, makanya makan daging itu cukup sekali saja seminggu, ya, 1 potong saja, ya. Telur juga begitu, asal telurnya dimasak baik sebetulnya enggak apa-apa sih, telurnya ayam kampung juga enggak apa-apa gitu ya. Kalau telur yang horen itu karena kadang telur horen itu kan peternakannya menggunakan banyak yang kita tidak tahu gitu ya, ada campuran antibiotik yang mungkin diberikan pada ayam misalnya. Nah itu bisa memicu alergi juga kalau kita punya leaky gut, ya. Lalu orang-orang yang hamil, mengapa ibu hamil juga harus hati-hati ya dengan karena pada orang hamil itu semakin tua kehamilannya, dia
cenderung ekosistemnya akan menurun. Maka orang hamil itu harusnya mengkonsumsi suplemen yang kaya dengan prebiotik dan probiotik. Lalu enzim yang berkurang dalam tubuh kita, ya, maka kita konsumsi makanan yang kaya enzim, ya, makanan yang masih segar, belum kena api atau dimasak dengan hanya ditumis, gitu ya, salad, buah, ya, atau makanan fungsional yang mengandung enzim, ya, antibiotik, infeksi, manis-manis, makanan yang manis-manis kurangi deh, ya, atau ganti gula dengan yang sehat, ya. Kalau seperti saya mengkonsumsi gula itu ada gula aren, ya, gula Jawa, kemudian gula singkong, ya, stevia itu bisa juga, madu, ya, itu lebih baik, dan nggak usah terlalu banyak lah minum yang manis-manis atau makan yang manis-manis. Dan hati-hati antibodi itu tidak selalu melindungi, ya. Antibodi kebanyakan kalau nggak turun-turun tinggi terus, ya, juga berbahaya, bisa menimbulkan yang namanya penyakit amiloidosis. Jadi kalau misalnya kita punya antibodi yang tinggi, misalnya IgE tinggi, kemudian IgG kita tinggi, gitu ya, kita juga harus berpikir kenapa ya, ada yang salah nggak dalam tubuh kita ya, apa nih yang memicu gitu ya, karena IgG yang tinggi terus-menerus ya, itu bisa menyebabkan penyakit yang namanya amiloidosis dan autoimun, ya. Nah, ini gejalanya. Jadi kalau ada gejala gini ya cepat obati, istirahat, ya, seperti kalau kita kena tipes itu, ya, makanannya juga dijaga gitu ya, karena sekarang kecenderungannya seperti tipes, ya, seperti tipes. Nah, komplikasi itu bisa terjadi kalau terjadi disbiosis, ya. Kenapa? Karena dengan adanya disbiosis tadi meningkatkan racun-racun yang namanya trimetilamin. Ya, trimetilamin itu banyak pada daging-dagingan, kemudian ikan laut biasanya, ya, ikan laut. Itu, maka kita harus hati-hati dengan itu. Nah, ini pendekatan-pendekatan teori, ya. Nah, ini ada tokoh-tokoh kedokteran yang mempengaruhi, ya. Kalau teori germ cell itu, germ disease itu dari Louis Pasteur, ya. Kemudian kalau Anthony Beckham tuh menganggapnya kalau sakit itu bukan dari faktor virus saja atau bakteri saja, yang lebih besar adalah faktor kita. Maka yang kita harus lakukan sekarang adalah bagaimana membuat kalau akuarium airnya itu bersih, ya. Kalau airnya bersih ya ikan nggak akan sakit gitu, ya. Nah, kalau menurut Louis Pasteur apa? Ya, kalau ada infeksi itu penyebabnya selalu karena bakteri dan virus, maka orang yang terkena infeksi diisolasi, ya, diisolasi, diambil, dikarantina begitu, ya. Dan akhirnya apa kira-kira kalau seperti ini? Kalau pendekatannya hanya seperti ini, apa yang hasil? Ikannya kira-kira mati nggak? Ya kalau isolasinya dipindah ke kolam yang bersih nggak masalah, ya, pasti akan hidup. Tapi kalau ikannya dipindahnya ke lingkungan yang jelek juga, misalnya bukan habitatnya dia gitu, ya, stres nggak kira-kira? Stres dong, mati dong, nggak bisa napas, ya, gitu. Maka kita gabungkan aja dua teori ini, ya, kita gabungkan, namanya germ-terrain duality theory, ya. Bolehlah yang sakit kita pisahkan dari yang sehat, tapi jangan sampai kita isolasi yang kita jadi mengintimidasi dia, menjadi kita nggak memperhatikan kebutuhannya. Masa orang sakit disuruh ngambil makannya sendiri, kan nggak mungkin, ya. Harus ada yang melayani dia, harus ada yang menghibur dia, ya kan. Dokter zaman dulu menghadapi penyakit apapun seperti TBC bahkan, mana ada terus makanan hanya ditaruh aja terus dia suruh ngambil sendiri, gitu. Pasti ada petugas yang memberikan obat rutin dengan kasih sayang, ya, bahkan keluarga boleh menunggui gitu, ya. Itu adalah bentuk yang menyebabkan akhirnya orang sakit itu merasa tenang. Dengan rasa tenang itu akhirnya sistem imunnya meningkat dan sembuh gitu, ya. Jadi kebijakan-kebijakan isolasi itu seharusnya memanusiakan manusia seperti itu gitu, ya. Jadi kalau kita di rumah ada yang sakit, jangan terus dia disuruh tinggal di lantai atas terus apa-apa suruh ngambil sendiri,
suruh makan sendiri, masak sendiri, karena kita saking takutnya sama virus ya. Gitu ya. Wah, nanti gimana nih kalau virusnya jatuh ke bawah gitu ya. Saya kebetulan merawat keluarga saya yang sakit COVID, termasuk suami saya, anak saya itu ya seperti biasa aja gitu ya. Kita kalau merawat orang sakit TBC, orang sakit lepra juga begitu gitu kan, nggak usah takut. Apa namanya, yang sederhana bisa konjungtivitis gitu ya, radang pada mata itu ya, megangi membersihkan mata yang konjungtivitis, asal kita bisa cuci tangan, habis itu juga hidup kita terjaga ekosistemnya, insya Allah kita nggak akan tertular. Ya. Nah, lalu, ini kita juga harus menjaga diri dari apa namanya karsinogen tadi ya. Jadi polusi. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita dengan apa lingkungan yang hijau ya. Yes. Maka sakit itu sebenarnya karena apa? Kita yang dolim. Maka kalau kita sakit tuntunannya bukan nyalain orang lain, salahin diri kita sendiri ya. Dalam Islam tuh kalau orang sakit disuruh banyak tobat, banyak sedekah gitu ya. Istighfar, astagfirullah yang banyak ya. Terus minta doa orang lain yang banyak, bersedekah. Bukannya malah, oh kemarin saya gara-gara kesini nih, saya ketemu sama orang itu, dia batuk, nggak pakai masker gitu ya. Oh karena virus ini dari India, orang India itu berarti yang salah. Malah rasis dong kita ya. Orang Cina, dari Cina, dari Wuhan. Makanya orang Cina nggak boleh masuk gitu ya. Sama orang Cina terus, dulu pernah di San Francisco itu ya, karena gara-gara tikus pembawa virus bakteri Yersinia pestis itu di San Francisco itu ditemukan pada pekerja buruh dari Cina, kemudian orang itu tinggal di Chinatown. Wah, Chinatown itu sama pemerintah pada saat itu benar-benar dibersihkan, terus kebijakannya rasis gitu ya. Nah, maka hal ini tidak perlu sebenarnya, karena nggak ada kaitannya dengan ras sebetulnya. Ini bisa menyerang ras apapun gitu ya. Hanya pola makan, pola hidup tadi yang harus kita perhatikan ya. Nah, ini jadi menjaga keseimbangan, kemudian rokok ya, hati-hati dengan rokok ya. Rokok itu benar-benar 4.500 zat kimia ada di dalamnya. Maka berhenti merokok ya kalau bisa ya, kecuali kalau mau pakai tembakau yang kita yakin tembakonya itu nggak tercemari oleh merkuri. Kenapa? Tembakau itu adalah tumbuhan yang rentan menjadi tempat mengendapnya merkuri ya. Kalau pertaniannya itu pakai pestisida, pakai merkuri, kita mau pakai rokok tinggi tahu enggak? Linting dewe, ya tetap aja rokok itu mengandung zat kimia. Ya, maka kalau mau rokok pastikan tembakonya organik ya, linting dewe gitu ya, biar nggak kena bahaya dari asap rokok ya. Nah, lalu pertanian, peternakan, sumber air, pengolahan makanan harus kita usahakan dia tidak terkena zat-zat yang merusak sistem tubuh kita. Makanan yang sehat ya, jangan jajan-jajan, masak sendirilah. Nah, ini saya percepat aja deh, jam segini nanti nggak ada tanya jawab. Oh ya, satu, makanan yang kaya vitamin A ya, makanan yang kaya vitamin A. Pilihlah makanan yang bisa meningkatkan diversitas mikrobiom usus kita. Kalau kita harus jajan, mikir mau beli apa nih menunya, salad gitu ya. Salad please, jangan burger tuh ada sayurnya kok dok, sayurnya berapa sih, sedikit aja, selada lagi ya kan, ada timun dok, ada tomat ya, tapi rotinya ya, kemudian apa yang digoreng dengan suhu tinggi itu kita harus hati-hati. Penggorengan dengan suhu tinggi itu dia akan meningkatkan yang namanya polisiklik hidrokarbon, jadi hati-hati ya.
Nah, ini makanan bumbu-bumbuan. Kalau masak perbanyak bumbu yang mengandung ginger ya, kemudian bawang, ya, nanas ya, apalagi kalau nanas itu sudah ada bersama bakteri ya. Jadi nanas diambil ekstraknya. Kiwi ya, buah kiwi, anggur. Nah, ini bersifat antivirus dan antioksidan ya. Lalu takara kombu atau hokkaidan itu juga bersifat antivirus ya. Ini sudah diketahui dia punya sifat antivirus. Nah, ini bagaimana probiotik itu menurut pendapat para ahli ya. Di Wuhan ya, mereka berhasil mengeradikasi penyakit salah satunya karena mereka menyusun handbook yang menganjurkan penata laksanaan mikroekologi dengan diet yang sehat dan juga pemberian probiotik. Saya punya ini handbooknya ya, dan berbeda dengan negara lain ternyata ya, termasuk Indonesia ya. Terus nah, ini dia menyatakan bahwa mikroekologi can reduce bacterial translocation and secondary infection ya. Ini di halaman ke-31. Nah, probiotik dari makanan fermentasi ya, dari yogurt, dari acar ya. Nah, manfaat makanan fermentasi kita bisa bikin sendiri nih ya. Ini dari susu. Lebih baik yogurt daripada minum susu murni. Ya itu ya. Jadi ada sekarang nih karena panik buying sampai nyari susu kemasan tuh susah banget ya. Jangan seperti itu, susu kemasan itu nggak bagus ya. Kalau mau minum susu murni nggak apa-apa, tapi lebih baik yogurt, kefir gitu ya. Nah, ini lalu lactobacillus ya. Lactobacillus juga sudah diteliti untuk penyembuhan COVID ya, jadi untuk terapi COVID ya. Jadi di negara lain itu ternyata banyak upaya-upaya penggunaan probiotik untuk COVID ya. Karena memang penggunaan lactobacillus misalnya bahkan untuk vaksin ya, ini salah satu vaksin yang diminum ya untuk mencegah COVID. Belum masuk Indonesia sayangnya. Nah, lalu di Pakistan itu menggunakan herbal ya, Taibah University ya. Nah, ini kalau sesak kita bisa nebulizer dengan minyak esensial yang mengandung minyak-minyakan dan jeruk ya, jeruk. Nah, pada anak-anak bisa diterapkan ini ya. Lalu minum jus jeruk ya tiap kita makan, tapi jus jeruk yang asli ya. Untuk sumber vitamin. Nah, ini nanas tadi sudah, kiwi kok balik ya. Nah, ini tadi bedanya probiotik, parabiotik dan lain-lain. Ya, mungkin itu aja deh Pak Angga. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, Dok. Mungkin teman-teman yang tanya bisa langsung ditanya. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Atau yang udah dijelasin, udah sampai orang nggak bisa nanya, saking jelasnya mungkin. Sudah komplit ya. Mohon maaf ini gangguannya banyak tadi. Nggak masalah, nggak apa-apa. Kan namanya Zoom ya, maksudnya digital ya. Emang kalau ada gangguan, ya justru kalau nggak ada gangguan, serunya di mana, Dok? Iya. Iya kan? Ini ada yang tanya nih Pak Angga, probiotik juga bagus untuk jantung. Ya. Ya. Saya mau nampilin. Bentar ya. Pas banget nih dari pertanyaannya dari Baby Aska. Saya lagi bikin konten buat besok. Baiknya probiotik untuk kolesterol. Ada penelitiannya yang saya lupa deh dari mana. Pokoknya dia ada meneliti dari 120 orang kalau nggak salah. Dia 11%, 11,6%-nya itu membaik karena probiotik. Di saat yang sisanya kan sebagian-sebagian sisanya cuma dikasih placebo aja, jadinya normal.
Jadi begini, Hmm. tadi salah satu yang menyebabkan terjadi komplikasi kardiovaskuler pada COVID misalnya, itu adalah karena jejas pada vaskuler ya, pada pembuluh darah ya, dan itu akan mengalami jantung ya. Nah, pada orang yang sakit jantung carilah suplemen, bisa itu makanan fungsional, bisa atau makanan lah ya, yang mengandung probiotik, kemudian mengandung tadi yang dia bersifat mengencerkan darah ya. Misalnya kalau yang kita punya apa Pak Angga? Subarasi dong. Ibarasi itu free flow ya, ada free flow-nya ya. Kemudian untuk regenerasi ya, ada marine peptide ya, Pak ya. Kemudian ada kolagen, ya ada enzim. Sama yang satunya Pak Angga, apa Pak Angga? Yang di produk apa nih? Kucukusi. Kucukusi ada probiotik juga, ada Ya, resveratrol juga, banyak sebenarnya, banyak kayak kalau kata Pak Ernest sih ya dok, ini ya, bahan-bahan itu kalau yang dari Subarasi dan Utsukushi ini aneh karena bahannya itu justru sebenarnya kalau mau dibilang mahal, mahalan yang Utsukushi, tapi dijualnya lebih murahan Utsukushi kan. Lebih murah 100.000. Padahal karena lebih resveratrol ekstraknya atau lebih banyak ya, ya lebih ya kompleks lah, gitu. ekstraknya lebih banyak. Ya, ada apa namanya? Kiwi seed, ada resveratrol tadi, takara kombu, nanas ya. Jadi sebetulnya itu makanan, jadi nggak usah takut ya. Tapi makanan yang dinanokan ya, sehingga kalau kita itu mempunyai kemampuan saluran cerna yang sudah tidak bisa mengabsorpsi zat dengan baik, dengan makanan yang fungsional itu dia akan bisa masuk, tetap bisa masuk gitu ya. Jadi bedanya makanan fungsional dengan makanan yang biasa adalah orang yang sakit pun ketika dia ususnya sulit mengabsorpsi karena dia sudah dinanokan tadi, dia mampu masuk ke dalam sel gitu ya. Maka apa itu disebut makanan fungsional? Karena dia segera bisa dimanfaatkan oleh sel tanpa perlu di apa namanya Melewati proses tahapan pencernaan ya gitu. pencernaan begitu ya, jadi Ini tidak harus perlu garis bawahi sih. melalui gitu. Kalau Ini, kalau nanas kan kita harus kunyah dulu, harus kalau gitu. nanas buahnya ya. Kalau orang sakit kadang kan sesek gitu nggak bisa ya, nggak bisa ya. Ngunyah aja nggak bisa gitu. Maka Kalau nanas carilah makanan yang tidak perlu ngunyah gitu ya. Gitu. itu harus digarisbawahi ya teman-teman. Itu penjelasan yang menjawab pertanyaan yang sudah lama tidak terjawab. Kenapa sih kok Subarasi, Utsukushi gitu dibilangnya makanan? Ya karena kan emang makanan satu. Cuman kenapa? Apa bedanya dia dengan kayak let's say kita bilang kayak salad atau kayak apa yogurt yang kita minum, apa-apa bedanya apa? Nah, kalau di makanan fungsional ini, kayak yang tadi Dokter Susi bilang, itu udah dinanokan ya ukurannya, ukurannya tuh udah dikecil banget. Jadi itulah alasannya kenapa yang kayak tadi dibilang juga kayak orang sakit, kita semua pasti pernah sakit lah ya, teman-teman setuju lah ya. Kita pernah sakit, kita pernah ngerasain nggak nafsu makan, ya kan, mau makanan apaan aja tuh kayak nggak bisa ngunyah karena nggak bisa keserap dengan baik juga apa. Nah ini fungsinya dari makanan kita ya itulah karena emang udah sangat mudah untuk diserap tubuh, jadi nutrisinya juga tetap baik gitu loh. Ya. Nah, ini ada pertanyaan ini tentang IBD tadi ya. Ya. Jadi begini, kusi-kusi itu adalah makanan fungsional ya. Jadi sifatnya juga sebagai tambahan ya. Jadi kalau misalnya kita makanannya kurang sehat, pola hidupnya kurang sehat, itu harus diperbaiki juga. Jadi jangan berpikir hanya dengan ini maka apa bisa sembuh gitu ya. Tidak. Jadi harus ada evaluasi tadi, evaluasi makanan kita, pola hidup kita gitu ya. Nah, itu dikoreksi, mengurangi pencetus tadi ya. Kemudian
kita harus juga perhatikan ada tidak kerusakan dinding usus ya. Kalau ada kerusakan dinding usus, tambahi kolagen dan marintotik yang dia meningkatkan kerekatan usus itu. Ya, contohnya subadasi kan, subadasi. Maka satu paket sebenarnya kalau penyakitnya seperti IBD itu ya. Kemudian perhatikan makanan yang memicu tadi ya, dan zat toksik lain ya, toksik lain. Jadi makanan yang lucu contohnya apa? Gluten ya, kurangi makanan tinggi protein gitu ya. Perbanyak makanan-makanan yang meningkatkan perkembangan bakteri baik dalam tubuh kita gitu ya. Contohnya tadi seperti inulin. Inulin itu ada banyak pada serat pangan apa? Contohnya ubi ungu ya, labu kuning, labu madu ya. Kemudian kurangi yang bergluten ya, gandum-ganduman, roti-roti manis, kurangi gula gitu ya. Dan jangan mengkonsumsi suplemen yang tinggi besi ya, susu juga, susu itu jangan ya kalau punya IBD ya. Nah, ada yang nanya lagi tentang pembengkakan di leher ya. Pembengkakan di leher ini penyebabnya bisa macam-macam ya. Kalau nggak sakit berarti dia prosesnya kronik ya, tapi tetap harus dicari Bu ya. Kalau di leher itu kemungkinan jalurnya kemungkinan infeksi pada telinga ya, kulit kepala, saluran ludah gitu ya, atau mungkin tumor. Maka ada baiknya periksa dulu ya untuk diketahui penyakitnya apa gitu ya, sama evaluasi ya, pola makan, pola hidup ya. Kalau dia di leher itu ada bedanya, misalnya dia di kanan atau di kiri, dua-duanya ada atau tidak gitu ya, dan dokter nanti akan memeriksa apakah kira-kira ini TBC atau dia tumor pun ini tumor jinak apa tumor yang ganas, mungkin perlu dilakukan biopsi dan sebagainya gitu ya. Jadi memang kalau untuk konsultasi by online seperti ini kita akan sulit menjawab ya. Jadi setidaknya kita tahu bahwa ini kemungkinan karena biasanya pembesaran seperti itu infeksi atau yang kronik gitu ya. Setidaknya kita perlu mengkonsumsi makanan yang tinggi dengan zat-zat yang bersifat antioksidan ya. Kalau ada infeksi itu berarti ada stres oksidatif ya yang tinggi ya, kemudian dia bersifat antivirus, antibakteri tadi ya, kemudian dia meningkatkan natural killer karena tumor pun juga kita butuh natural killer ya untuk membunuh tumor ya. Jadi kita perlu mengkonsumsi ya, sama coba diberi minyak ikan itu ya, minyak ikan ya, karena untuk keseimbangan sistem imun kita membutuhkan vitamin A. Minyak ikan itu mempunyai kandungan vitamin A, terutama minyak hati ikan kod ya. Karena perbedaannya dengan minyak ikan yang lain adalah minyak hati ikan kod itu dari hati ikan. Nah, kalau dia dari hati ikan, vitamin D-nya biasanya aktif ya, maka cari minyak hati ikan kod ya. Kemudian sulit makan ya. Nah, biasanya anak-anak yang sulit makan ini ada kaitannya juga dengan biasanya pola minum susu ya. Biasanya dia juga tidak mendapatkan ASI atau justru karena terlalu sering minum ASI-nya sehingga kurang diperkenalkan dengan makanan yang berASI. Ya, memang ada baiknya kita mulai mengenalkan anak tanpa memaksa ya ibu-ibu ya. Jadi harus dengan kasih sayang ya, kita perkenalkan variasi makanan yang dia sukai. Kalau dia masih ASI ya, ASI sebenarnya yang utama. Jadi ibu yang harus memperkaya makanannya, yang menyehatkan dirinya dengan bakteri ya. Insya Allah kalau ibu makannya baik, nanti dia memberikan ASI pada anaknya itu dia akan ini ya. Nah, cuma kalau umurnya sudah berapa umurnya? 13 tahun ya. 13 tahun coba dicari kemungkinan adanya ini ya Bu, disbiosis ya. Radang mungkin juga radang pada usus ya.
kemudian lambung, kadang pada lambung, atau mungkin kalau dia punya tonsilitis gitu ya, kadang anak susah makan tuh sebabnya macam-macam selain nggak berselera gitu ya. Gitu, mungkin harus konsultasi pada dokter spesialis gizi juga ya. Kalau kista di lambung sehingga tiap sore perut bengkak, ya jadi seperti ini kita harus mengetahui data laboratorium juga ya. Jadi mungkin ibu perlu melakukan endoskopi ya, kemudian dibiopsi begitu ya untuk mengetahui mengapanya. Tapi perut kembung bengkak ini salah satu sebabnya karena disbiosis itu ya. Jadi coba evaluasi pola makan dulu ya, pola makan ya. Kurangi makanan-makanan yang meningkatkan gas ya. Contohnya apa? Kol ya, kemudian kita harus mendengarkan suara perut ya, masuk suara perut itu maksudnya kalau kita habis makan rasanya gimana sih gitu ya. Kalau memang habis itu kembung ya jangan makan itu yang dimakan ya, makan yang pedas-pedas ya. Terus kalau dalam misalnya ada turunan, karena lambung itu kan harus kayak oksigen ya, sepertiga makanan kita, sepertiga lambung kita untuk makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Jadi nggak boleh terlalu kenyang kalau makan ya. Terus tadi ikuti irama lapar kita ya. Kalau pagi kita harus makan tepat waktu ya. Kemudian kalau siang, kalau sore juga jangan kemalaman gitu ya. Itu. Kemudian mengkonsumsi probiotik ya, ya. Untuk melindungi lambung, konsumsi makanan-makanan yang mendinginkan lambung ya. Contohnya apa? Cincau ya, bubur pati dari umbi Garut ya, atau lerut ya, tepung lerut itu juga bagus ya. Kunir putih itu bagus ya. Terus kunyit ya, jadi bikin aja sendiri ya, parutan kunyit rebus dengan api nggak boleh terlalu lama ya, api mendidih, matikan aja gitu. Habis itu gitu ya, tambahin madu atau gula aren gitu ya, terus minum ya. Temulawak itu juga bagus ya untuk lambung ya. Oke. Kemudian penyakit asma. Nah, ini ada yang tanya tuh, yang asma dan mau vaksin, Dok. Mau vaksin? Ya, jadi ceritanya karena dia punya asma, dia jadi nggak mau vaksin. Nah, itu harusnya gitu. Gimana? Apakah tetap digasin aja vaksin, atau harus dicek dulu, ada takut kenapa-napa gitu loh, Dok? Ya, jadi kita tahu tadi salah satu mekanismenya kan memang melalui hipersensitivitas ya. Kalau kita punya asma, kita punya hipersensitivitas, kita harus hati-hati ya. Lebih baik kalau kita periksa dulu kadar imunoglobulin E kita ya. Nah, dengan itu kita mohon pemeriksaan dokter ya, kalau misalnya harus ditunda atau menggunakan vaksin yang jenis apa sebaiknya gitu ya. Karena kalau kita punya hipersensitivitas ya, misalnya pada protein virus, karena vaksin juga mengandung protein virus itu, kemungkinan besar bisa memicu ya. Maka carilah vaksin yang dia didesain ya tidak langsung masuk ke kulit ya, atau tidak menggunakan protein virus atau virusnya ya gitu ya. Contohnya apa? Contohnya vaksin Nusantara ya, lalu ada vaksin dari probiotik tadi. Sayangnya vaksin probiotik itu dia belum masuk ke Indonesia ya, baru uji fase 2 ya. Kemudian kalau vaksin Nusantara juga sekarang masih uji fase 3. Nah, lebih baik memang konsultasi ya kalau perlu diminta penundaan ya. Kemudian ya perbaiki tubuh kita ya, menjaga diri kita dengan selainnya ya, dengan alternatif yang lainnya ya, dengan tadi makanan yang sehat ya, makanan yang mengandung prebiotik dan probiotik, makanan fungsional gitu ya. Gitu. Jadi tetap, karena vaksin itu saat ini diketahui ya
dia bukan satu-satunya cara yang efektif ya. Dan belum ada vaksin yang diketahui 100% efektif mencegah penyakit ini ya. Kalaupun kita divaksin, masih ada kemungkinan kita terkena dan masih mungkin jadi berat ya kalau kita punya risiko menjadi berat ya. Maka jangan mengandalkan hanya vaksin. Kalau kita sudah vaksin pun nggak boleh terus merasa diri terlindungi terus sembarangan, itu nggak boleh ya. Jadi karena memang vaksin ini adalah produk yang masih dalam pengembangan, dan pengembangan pun dipercepat sekarang ini ya, vaksin COVID itu ya, karena idealnya vaksin itu pengembangannya 15 tahun ya, 15 tahun ini kita percepat semua ya. Maka hati-hati sekali ya kalau kita punya hipersensitivitas, punya IgE gitu ya. Dan sebetulnya diperbolehkan, jangan takut ya, asal kita menemukan dokter yang mau memberi surat keterangan, itu insya Allah itu sudah jadi syarat yang misalnya syarat perjalanan harus menggunakan sertifikat vaksin, itu kita tunjukkan aja surat ketidaklayakan gitu ya. Oke. Karena tidak semua orang layak divaksin ya. Ya. Oke. Oke Dok, kayaknya udah jam 5 juga. Teman-teman mungkin yang pertanyaannya belum terjawab bisa mungkin dijawab, atau kalau yang bisa ini tanya, kan banyak, kita ada Dokter Luigi dan lain-lainnya juga yang siap menjawab, atau Dokter Susi mungkin kalau ada yang kenal langsung bisa langsung tanya juga ke dokter ya Dok ya. Kalau Ya memang boleh, saya baru nggak sibuk ya. Nah, Saya tuh kebetulan baru sibuk, malah nggak kemarin gitu ya. Jadi sempat drop juga karena kurang tidur sama stres ya, karena tiap malam harus ini ngasih tugas paling lambat jam 12 malam. Oke. Oke. Ya. Terima kasih Dok. Ilmunya tuh, Ya. thank you ilmunya, thank you sharingnya Dok. Iya, sama-sama. Oke, thank you juga buat teman-teman semua yang sehat ya. Sehat-sehat semuanya, jangan sakit. Karena balik lagi, kalau lagi berjuang, apalagi 7 hari lagi kan, buat teman-teman yang mau achieve ranking atau apa, nah masih ada 7 hari lagi. Kalau sakit kan nggak lucu, makanya kalau bisa didabelin lagi Subarasi dan Utsukusinya biar sehat ya Dok ya. Ya, ini ada satu pertanyaan yang penting nih, sakit ginjal ya. Oh ya, hati-hati ya. Jadi kalau sakit ginjal itu kadang gini, kok pakai Suba sama Utsu, tetap harus dilihat fungsi ginjal ya, dan lihat daftar obat yang kita pakai. Dan karena kadang kalau kita pakai obat jangka panjang itu ya, mungkin obat itu punya efek samping ginjal, terus dihentikan, konsultasi ke dokter. Karena Utsukushi dan Subarasi itu sifatnya membantu. Kalau ada pencetus yang lain, ya otomatis kalau itu masih dikonsumsi ya dampaknya tidak akan berperan, ya tidak akan membantu gitu ya. Maka harus ada evaluasi obatnya ya. Tetap harus konsultasi ke dokter dulu ya teman-teman. Maksudnya ya ini itu makanan ya. Cuman kadang-kadang kan contoh ada beberapa kondisi yang mungkin emang udah harusnya obat aja karena kita lagi di rumah sakit. Tapi kita nggak boleh tambahin yang lain, mungkin gitu kan, walaupun kita makanan dan kita nutrisi dan kita alami juga, tadi kan kita nggak tahu apa kata dokter, karena kan hidupnya pasien itu kan sebenarnya di dokter, bukannya di kayak produk kita atau apa kayak begitu, tetap di dokter yang megang gitu loh. Jadi tetap harus semuanya kalau bisa bukan ada izinnya juga sih, ya kalau bisa semuanya kita harus tahu dulu secara jelas deh, maksudnya gitu loh. Bukan karena kita ini Subarasi dan Utsukushi obat, terus takut nabrak obatnya. Enggak lah, itu enggak ada. Lagi itu juga ada ini, mama saya kebetulan kan almarhum, emang lagi itu kena ginjal juga, dan udah dikasih Subarasi dan Utsukushi juga, dokternya tahu dong, maksudnya dokternya, oh ini AFC ya katanya, oh iya bagus, minum aja katanya, sampai kayak begitu loh maksudnya. Cuman ya emang, kebetulan udah dikasihnya itu saya telat juga kan, lagi itu emang udah tinggal berapa persen doang, sisanya tinggal
3 apa 7% gitu. Nah, emang udah nggak ketolong. Tapi even dokternya pun tahu loh, maksudnya saya jalan dari mobil mau ke kamar mama saya, bawa subarasnya mau saya sekalian sosial eksperimen ya kan. Saya bawa nggak pakai plastik. Saya bawa nggak pakai plastik. Orang ngeliatin semuanya dari depan pintu masuk rumah sakit tuh orang ngeliatin, samperin sampai lift. Kok ikut AFC ya? Enggak, saya kerja di AFC. Oh iya, teman-teman saya juga banyak semua yang kerja. Oh enggak, maksudnya bukan kerja member ya, maksudnya saya oh gitu. Saya mau tanya-tanya tentang produk, malah jadi kayak begitu gitu loh. Se-powerful itu produknya buat ini yang sekedar intermezzo aja ya buat teman-teman. Se-powerful itu, jadi kalau bisa ya kita gunain yang sebaik-baiknya sesuai dengan yang tadi juga sharing dari dokter Susi juga bagus kan, maksudnya ada beberapa yang bisa di outline teman-teman, kayak ini kita makanan jadi juga nggak salah jelasin ke orang, takutnya kita ikut kayak begini, kita ikut sama dokter Susi nih gitu. Terus nanti kita udah selesai, kita keluar berasa dokter. Lu sakit apa? Asam lambung. Oke, konsumsi ini segini. Nah, itu bahaya begitu kan. Karena dalam mindset kalau kita udah konsumsi produk kita terus nggak usah konsumsi obat, selesailah hidup itu dari situ. Ya kan, makanya kita tetap harus consult juga, kita tetap harus konsultasi juga sama dokter. Mungkin kalau ada dokter yang emang handle, kita harus konsultasi sama dokter. Dok, nih saya kayak begini. Tetap, jangan langsung main asal. Oke. Sekian mungkin. Terima kasih sekali lagi buat Dokter Susi dan teman-teman yang udah hadir hari ini. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Selamat sore.